Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Arifin. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 12401183330. Dengan judul kali ini yaitu operasional asuransi jiwa atau life insurance. Kami dari kelompok 6 ini akan membahas tentang yaitu yang pertama pengertian asuransi jiwa, yang kedua polis asuransi jiwa, yang ketiga tentang berakhirnya asuransi jiwa, yang keempat prinsip-prinsip asuransi jiwa, yang kelima bagaimana pengajuan klaim asuransi jiwa, dan yang keenam apa saja hambatan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa. Di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu pengertian asuransi jiwa dan juga polis asuransi jiwa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian asuransi jiwa. Jadi pengertian asuransi jiwa dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan at-ta'min, penanggung disebut dengan mu'amin, sedangkan tertanggung disebut dengan musta'min. At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Mentaminkan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang. Dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, ataupun mobilnya. Asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang diasuransikan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang polis asuransi jiwa. Sesuai dengan ketentuan pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akte yang disebut polis. Menentukan ketentuan pasal 305 KUHD, polis asuransi jiwa ini memuat tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, hari diadakan asuransi, yang kedua nama tertanggung, yang ketiga nama yang jiwanya diasuransikan, yang keempat yaitu saat mulai dan berakhirnya evenement, yang kelima jumlah asuransi, dan yang keenam premi asuransi. Akan tetapi mengenai rancangan jumlah yang menentukan syarat-syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua pihak yang berbunyi pada pasal 305 KUHD. Dalam pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenement. Berbeda dengan asuransi kerugian pada pasal 256 ayat 1 KUHD yang mengenai isi polis mengharuskan mencantumkan bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Mengapa tidak ada keharusan mencantumkan bahaya yang menjadi penanggung asuransi jiwa? Karena dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti. Akan tetapi kapan meninggalnya seorang tidak ada yang dapat memastikan kapan terjadi. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti atau evenement dalam asuransi. Evenement ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena evenement ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, tertanggung, atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan resiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Evenement meninggalnya tertanggung itu berisi 2 hal, yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqzal Wahyu Mahendra dengan NIM 12401183106.
Di sini saya dari kelompok 6 asuransi syariah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Rizal. Nah, kalau tadi Rizal sudah membahas tentang pengertian asuransi jiwa dan polis asuransi jiwa. Nah, kalau ini kelanjutannya ini yaitu tentang berakhirnya asuransi jiwa. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas tentang berakhirnya asuransi jiwa. Jadi, berakhirnya asuransi jiwa ini ada empat hal yang bisa menyebabkan berakhirnya asuransi jiwa. Hal yang pertama yaitu karena terjadinya evenement. Apa sih evenement itu? Jadi evenement itu adalah sebab atau kerugian. Ya, jadi kalau misalnya asuransi jiwa itu kan berarti ketika orang yang jiwanya diasuransikan telah meninggal dunia, berarti itu sudah terjadi yang namanya evenement. Dan terjadinya evenement ini membuat berakhirnya asuransi jiwa. Faktor yang kedua yang menyebabkan berakhirnya asuransi jiwa yaitu adalah karena jangka waktu berakhir. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenement, maka beban risiko penanggung juga berakhir. Jadi perusahaan asuransi sudah tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung orang yang diasuransikan jiwanya tersebut. Faktor yang ketiga yang menyebabkan berakhirnya asuransi jiwa yaitu karena angsuran gugur. Jadi menurut ketentuan pasal 306 KUHD, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yang keempat. Faktor yang keempat yaitu karena asuransi dibatalkan. Pembatalan asuransi dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung itu sendiri. Sekarang kita lanjut membahas tentang prinsip asuransi syariah. Jadi prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu ala albir wa al taqwa, yaitu yang artinya tolong menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Dan al-ta'amin yaitu atau artinya yang rasa aman. Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi tafakul ditegakkan atas 3 prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah saling bekerja sama atau membantu. Prinsip yang kedua yaitu saling melindungi satu sama lain. Dan prinsip ketiga yaitu sesama muslim saling bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah materi tentang pengajuan klaim asuransi syariah yang akan dilanjutkan oleh teman saya Febri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Wahyuningrum dengan NIM 12401183244. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengajuan klaim asuransi syariah. Klaim asuransi adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim, seorang tertanggung perlu memahami terlebih dahulu syarat dan prosedur untuk mendapatkan tuntutan ganti rugi. Dalam praktek yang sering terjadi adalah kekurang lancaran dalam proses penyelesaian ganti rugi. Masalah paling umum dalam pengajuan klaim asuransi jiwa adalah penerima manfaat tidak tahu bagaimana harus memulai. Tertanggung atau bisa kita contohkan orang yang meninggal dunia biasanya adalah juga pemegang polis yang membeli dan membayar polis. Selama masih hidup, dialah yang aktif berhubungan dengan agen dan perusahaan asuransi. Sementara penerima manfaat biasanya tidak ikut mendapatkan penjelasan atau bahkan mungkin tidak tahu dengan polis asuransi yang dibeli. Produk asuransi jiwa, syariah, dan konvensional itu sama saja, tetapi pengelolaannya yang berbeda. Asuransi syariah bekerja sama dengan perusahaan yang berbasis halal, berbeda dengan konvensional yang bekerja sama dengan perusahaan manapun seperti rokok dan alkohol, tetapi syariah tidak bisa. Pengelolaan premi dalam asuransi syariah juga dibagi menjadi 2.
tabungan tabarruk, dan tabungan peserta yang pengelolaannya oleh sesama anggota atau nasabah yang sesama syariah. Apabila ada nasabah syariah yang membutuhkan atau terjadinya suatu pertanggungan, berarti nasabah sama saja menolong nasabah yang lain. Jadi ruang lingkupnya hanya sekitar nasabah syariah saja. Adapun jika ada hasil dari pengelolaan dana, maka akan dibagi melalui akad mudharabah. Waktu tenggang prudensial adalah 45 hari. Jika sudah melewati masa tenggang, maka premi akan dikenakan lapse, di mana manfaat nilai tunai tetap ada, tetapi manfaat pertanggungannya itu tidak bisa didapatkan. Jika terjadi seperti itu, contoh sudah 2 tahun berjalan, kita bisa mengajukan cuti premi, di mana dalam cuti premi itu tidak menambahkan nilai tunai, tetapi manfaatnya tetap bisa didapat misal selama masa cuti itu terjadi pertanggungan, maka klaim masih bisa didapat. Jika dalam keadaan premi tidak lancar atau lapse, kemudian tertanggung mengalami musibah meninggal dunia, maka prosedur yang harus dilakukan ialah berbeda dengan prosedur pengajuan klaim yang biasanya. Nasabah yang mengalami lapse dan tidak cuti premi kemudian mengalami kematian, maka nasabah tersebut tidak dapat mengajukan prosedur pengajuan klaim, dan perusahaan asuransi prudensial tidak bersedia membayar klaim asuransi bila polis sedang lapse dan membuat klaim asuransi ditolak. Saya Engga Durayuningsih, NIM 12401183216. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa. Yang pertama, hambatan yang muncul pada saat klaim meninggal dunia. Difaktori dari beberapa poin, yaitu ketidaklengkapan dokumen. Biasanya dokumen yang dipertanyakan oleh pihak asuransi yaitu dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan awal, seperti dokumen perjanjian. Yang kedua, ketidaksamaan ahli waris. Ahli waris di sini ditetapkan sebagai penanggung jawab. Seharusnya untuk penetapan ahli waris sudah disesuaikan dari awal. Yang ketiga, riwayat kesehatan tertanggung. Maksudnya dalam asuransi syariah wajib jujur sejujurnya untuk melengkapi data diri sampai riwayat penyakit yang pernah diderita. Selanjutnya yang keempat, hilangnya polis asuransi jiwa atau kwitansi bukti pembayaran. Dokumen tersebut menjadi persyaratan mutlak karena sebagai penanggung jawab akan dokumen-dokumen yang lain. Karena dalam kwitansi bukti pembayaran, hal itu sangat dibutuhkan untuk pencairan selanjutnya.